Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Hospital Playlist episode pertama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami semakin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Chae Song Hwa datang berkunjung ke rumah yang Seok Hyung. Namun tiba-tiba lampu di rumah Seok Hyung padam. Bukannya langsung menghubungi teknisi listrik, Seok Hyung justru menghubungi ibunya dan meminta agar ibunya yang menghubungi teknisi listrik tersebut. Song Hwa pun mengatakan kepada Seok Hyung kenapa Seok Hyung tidak sekalian menanyakan kepada ibunya apakah ia boleh minum kopi atau tidak. Seok Hyung justru menjawab dengan santai bahwa ibunya mengizinkan ia minum kopi namun hanya 1 cangkir sehari. Tidak lama kemudian 2 orang teknisi datang namun dalam keadaan sedikit basah karena kondisi di luar sedang hujan. Song Hwa juga mengingatkan kepada 2 teknisi tersebut untuk berhati-hati dan menggunakan sarung tangan agar tidak tersetrum. Tiba-tiba saja salah satu teknisi justru terjatuh dari tangga karena tersetrum. Song Hwa pun langsung memberikan pertolongan pertama, dan Seok Hyung langsung menghubungi ambulans. Setelah petugas ambulans datang, Song Hwa menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana kondisi pria tersebut. Petugas ambulans juga meminta agar Song Hwa mendampingi mereka sampai ke rumah sakit. Namun karena Song Hwa harus kembali bertugas, ia pun menyuruh Seok Hyung untuk ikut. Keesokan harinya, Jung Won mengantar John Wan untuk bertemu dengan pacarnya. John Wan bersama pacarnya akan pergi ke Busan, sedangkan Jung Won akan pergi bekerja. Setelah sampai di rumah sakit, Jung Won yang merupakan dokter bedah anak, bertemu dengan orang tua Bitna. Yang merupakan pasien dari Jung Won mengatakan bahwa Bitna harus dioperasi. Namun ibu Bitna terus mengatakan bahwa ia mendapat kabar bahwa di rumah sakit lain penyakit Bitna dapat sembuh tanpa operasi. Dan ia juga membaca di internet kalau operasi yang akan dijalankan oleh Bitna dapat menghambat pertumbuhan. Untung saja Jung Won dengan sabar bisa menjelaskan. Namun saat akan keluar dari ruangan Jung Won, ibu Bitna ketahuan merekam pembicaraan mereka. Selanjutnya Jung Won akan memeriksa Dong Min, namun ia menolak. Jung Won pun berusaha membujuk dengan cara berpura-pura memeriksa boneka kesayangan Dong Min, dan hal itu pun berhasil. Dong Min akhirnya mau diperiksa. Saat berada di lift, Jung Won justru bertemu dengan John Wan yang ternyata batal pergi ke Busan bersama pacarnya. John Wan menegur 2 dokter lainnya karena mereka lalai dalam memberikan obat kepada pasien. Namun tidak lama kemudian ia mendapat telepon mengenai kondisi salah satu pasiennya. Ia pun langsung menuju ke ruangan di mana pasien tersebut dirawat. Setelah mengecek kondisi Eng A, John Wan menemui ibu Eng A dan mengatakan bahwa Eng A harus segera melakukan operasi pemasangan jantung buatan dalam waktu dekat. Namun ibu Eng A tidak memiliki biaya. John Wan pun mengatakan bahwa di rumah sakit banyak bantuan. Ia pun meminta agar Lee Seok Hyun untuk mencari tahu informasi mengenai bantuan yang bisa Eng A dapatkan. Seok Hyun justru menghubungi teman-temannya sesama dokter melalui grup chat. Tidak lama kemudian John Wan datang dengan langsung menghubungi bagian pelayanan sosial untuk mengajukan bantuan dari malaikat penolong untuk biaya operasi Eng A. John Wan pun menyuruh Seok Hyun yang mengurus selanjutnya. Saat akan pulang, Jung Won menghubungi Song Hwa. Jung Won mengajak Song Hwa untuk bertemu karena ada yang ingin ia katakan. Namun tiba-tiba saja seorang dokter residen datang mengatakan bahwa kondisi salah satu pasien Jung Won kondisinya semakin menurun.
Song Hwa yang masih berada di rumah sakit, membaca berita mengenai kondisi dari presdir rumah sakit Yulje yang mengalami pendarahan otak dan tidak sadarkan diri. Song Hwa juga membaca mengenai siapa yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari rumah sakit Yulje. Kepala rumah sakit pun menghubungi Song Hwa untuk menggantikan tugasnya memeriksa pasien karena kepala rumah sakit harus berada di dekat presdir untuk memantau kondisinya. Istri presdir kemudian menghubungi semua anaknya untuk membahas mengenai ahli waris rumah sakit. Anak presdir yang pertama merupakan pendeta, begitu juga anak keduanya. Sedangkan anak ketiga dan empat merupakan biarawati. Istri presdir pun berharap anak bungsunya yang akan menjadi penerus presdir. Keesokan harinya, Song Hwa datang ke rumah sakit diantar oleh pacarnya. Song Hwa merupakan dokter bedah saraf, memeriksa pasiennya. Salah satu pasiennya juga memberikan ia buku, namun Song Hwa mengatakan bahwa ia telah memiliki buku tersebut. Dan saat Song Hwa harus menyampaikan hasil tes pasiennya, ia berusaha tenang agar pasiennya tidak merasa khawatir dengan kondisi mereka. Song Hwa merasa tidak asing dengan anak dari pasiennya. Sementara itu, ibu dari Min Yong yang merupakan pasien Jung Won menanyakan kenapa obat yang diberikan kepada anaknya berbeda dengan obat yang sebelumnya. Namun menurut Jung Won itu sudah sesuai dengan kondisi Min Yong yang semakin menurun, tetapi ibu Min Yong bersikeras bahwa kemarin kondisi anaknya baik-baik saja. Setelah ditanyakan kepada dokter residen yang sebelumnya mengecek kondisi Min Yong tidak ada perubahan sejak kemarin. Jung Won mengatakan bahwa Min Yong tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan harus berusaha merelakannya. Namun ibu Min Yong merasa ia yang lebih tahu dengan kondisi anaknya. Saat sedang memeriksa kondisi pasien di ruangan ICU, Song Hwa bertemu dengan anak dari pasien yang sebelumnya ia periksa. Song Hwa bertemu dengan wanita tersebut di lift. Ternyata anak dari wanita tersebut sedang berada di ICU untuk menunggu transplantasi hati, namun ia juga harus merawat ibunya yang mengidap tumor. Wanita tersebut juga mendapat pesan dari suaminya yang menyuruh ia untuk pulang dan masak makanan untuk mertuanya. Ia merasa putus asa dengan kehidupannya. Ia juga merasa bersama atas kondisi anak dan ibunya. Song Hwa berusaha menenangkan wanita tersebut. Bahkan saat ada dokter lain yang akan naik lift yang sama, Song Hwa meminta agar mereka naik lift berikutnya. Tiba-tiba saja terjadi kecelakaan dan para korban dibawa ke rumah sakit Yulje. Song Hwa juga mendapat kabar bahwa anak dari wanita sebelumnya ia temui akhirnya mendapatkan donor dan akan segera dioperasi oleh Dr. Kwon Sun Jong di rumah sakit Yulje. Ternyata dokter yang akan mengoperasi anaknya ikut menjadi korban dalam kecelakaan sebelumnya dan tidak ada dokter lain yang bisa mengoperasinya selain Dr. Kwon. Song Hwa pun melihat Lee Ik-jon sedang berada di UGD yang menggunakan helm mainan yang diberi lem oleh Uju anaknya, dan meminta agar Ik-jon yang melakukan operasi tersebut. Ik-jon pun melakukan operasi dengan masih memakai helm tersebut. Saat Ik-jon sedang melakukan operasi, Song Hwa menemani Uju di ruangannya. Song Hwa juga mendapat kabar bahwa presdir rumah sakit Yulje meninggal dunia. Ternyata Jung Won merupakan anak bungsu dari presdir. Rupanya Seok Hyung mengetahui hal tersebut. Sedangkan John Wan dan Song Hwa merasa kesal karena selama 20 tahun mereka berteman mereka tidak mengetahui latar belakang keluarga Jung Won. Bahkan John Wan berpikir bahwa keluarga Jung Won sedang mengalami kesulitan karena selama bertahun-tahun Jung Won menumpang tinggal di rumah John Wan. Saat Jung Won menemui mereka,
Jongwon menanyakan apakah alasan Jungwon tidak menceritakan mengenai keluarganya karena takut mereka meminjam uang darinya. Tidak lama kemudian Song Hwa mendapat telepon dari Lee Jun bahwa operasinya telah selesai dilakukan. Song Hwa pun meminta agar Jongwon dan Seok Hyung menjaga Uju, sedangkan ia akan menemui Ik Jun. Karena malu dengan penampilannya, Ik Jun meminta agar Song Hwa yang menemui orang tua dari pasien yang ia operasi. Song Hwa juga memberitahukan bahwa hasil tes dari ibu wanita tersebut juga sudah keluar dan tumor yang diderita bisa sembuhkan. Setelah acara pemakaman ayahnya, Jungwon dan ibunya membereskan ruang kerja ayahnya. Jungwon menemukan biaya rumah sakit ayahnya di ruang VIP. Ia merasa biaya tersebut terlalu mahal, namun menurut ibunya itu tidak seberapa karena rumah sakit lain lebih mahal. Tidak lama kemudian Pak Ju datang. Jungwon bertemu dengan Pak Ju, namun ibunya tidak merasa senang, karena Jungwon meminta agar direksi memilih Pak Ju untuk menjadi presdir rumah sakit, dan bukan memilih Jungwon. Dan Jungwon justru membuat perjanjian dengan Pak Ju, bahwa seluruh keuntungan bangsal VIP menjadi milik Jungwon, serta hak penggunaan dan pengelolaan sepenuhnya milik Jungwon. Pak Ju mengatakan bahwa untuk saat ini rumah sakit kekurangan dokter. Jungwon mengatakan bahwa ia akan mengatasi hal tersebut. Rupanya, Jungwon menawarkan kontrak kerja tim medis khusus bangsal VIP kepada Ik Jon, Jongwon, Seok Hyung, dan Song Hwa. Dalam kontraknya Jungwon menuliskan bahwa jika mereka setuju maka mereka harus siap melakukan operasi saat akhir pekan, bahkan mereka juga harus siap melakukan operasi yang Jungwon minta. Jungwon juga mengatakan bahwa mereka akan mendapat gaji 2 kali lipat dari pendapatan tahunan mereka. Ik Jon, Song Hwa, dan Jongwon langsung menyetujui. Namun Seok Hyung justru meminta agar mereka diberikan waktu luang. Jungwon pun membujuk dengan memberikan parkir khusus bahkan ruang kerja khusus. Namun Seok Hyung menolak, ia hanya ingin mereka berlima bermain band lagi. Tetapi Jongwon dan Song Hwa menolak. Jungwon berusaha membujuk Jongwon dengan mengatakan bahwa ia menemukan foto pribadi milik Jongwon. Akhirnya Jongwon menyetujuinya. Menurut Seok Hyung, Song Hwa ingin bermain band asalkan ia menjadi vokalis, namun Ik Jun menolak karena menurutnya Song Hwa tidak mengetahui nama. Tetapi Seok Hyung dan Jungwon setuju karena mereka bermain band tidak untuk mendapatkan penghargaan. Mereka pun berkumpul di rumah Seok Hyung untuk bermain band kembali. Dan Song Hwa menjadi vokalis. Namun keempat temannya yang lain justru kesulitan mengikuti irama Song Hwa bernyanyi. Song Hwa pun kembali teringat saat mereka baru pertama kali bertemu saat masa pengenalan mahasiswa. Jungwon dan Seok Hyung yang kabur ke gudang, namun Ik Jun dan Jongwon juga berada di sana dan tidak lama kemudian Song Hwa juga ikut bergabung bersama mereka. Saat akan pulang dari rumah Seok Hyung, Jungwon mendapat pesan bahwa Eng A telah pulih dan diperbolehkan pulang. Ternyata malaikat penolong yang selama ini dikenal oleh pihak rumah sakit adalah Jungwon, namun ia menyembunyikan identitas aslinya. Ibu Jungwon datang ke rumah sakit untuk menjenguk istri Pak Ju. Namun ia justru bertemu dengan pimpinan direksi yang mengatakan bahwa Pak Ju sempat datang ke rumahnya namun bukan untuk meminta agar dipilih sebagai pesdir, melainkan meminta bunga di depan rumahnya untuk diberikan kepada istri Pak Ju. Ternyata Pak Ju dan Ibu Jungwon telah berteman sejak kecil. Ibu Jungwon meletakkan bekal yang ia buat untuk Pak Ju dan istrinya yang sedang dirawat. Keesokan harinya, kondisi Min Yong memburuk. Jungwon berusaha untuk menolong namun Min Yong akhirnya dinyatakan meninggal. Ibu Min Yong bertemu dengan Jungwon dan mengucapkan terima kasih karena selama ini Jungwon telah merawat anaknya. Hal itu membuat Jungwon juga sedih. Jung-un bertemu dengan kakaknya. Ia melampiaskan rasa sedihnya, dan juga mengatakan bahwa ia tidak akan lagi menjadi dokter.
Ternyata setiap kali ada pasien yang tidak bisa ia selamatkan, Jungwon akan bertemu dengan kakaknya dan mabuk serta mengatakan bahwa ia akan berhenti menjadi dokter. Jongwon yang akan pulang dari rumah sakit dijemput oleh pacarnya yang ternyata sedang mabuk. Jongwon pun meminta putus dari pacarnya karena terlalu sering mabuk. Jongwon yang akan menghadiri seminar justru bertemu dengan pacar Song Hwa di dalam lift yang sedang bermesraan dengan wanita lain. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.